ide konten luar negeri jika dicampur dengan ide konten anak, maka itu sangat luar biasa teman-teman. Mengapa? Karena ide konten luar negeri, CPM dan RPM-nya sangat tinggi. Sedangkan konten anak untuk mendapatkan views itu sangat mudah. Jadi, kita bisa mendapatkan views yang banyak dengan RPM dan CPM yang sangat tinggi. Nah, ini adalah cara menghasilkan uang dari internet yang realistis, tanpa modal, dan tentunya sangat berpotensi tinggi teman-teman. Untuk kalian yang mentalnya itu rendahan, yang hanya berpikir, nah ini sulit bang, ini apa, maka kalian stop saja teman-teman, kalian tidak usah lanjut video ini. Akan tetapi, jika kalian memiliki mental yang kuat dan tekad yang banyak, maka simak terus video kali ini teman-teman, karena apa yang saya sampaikan ini berdasarkan data, bukan hanya hoax-hoax saja. Kalau kalian tidak percaya, ya silahkan kalian tutup video ini. Jika percaya, mari kita lanjut teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas channel ini ya. Nah, ini ya teman-teman, dalam 30 hari terakhir, beliau hanya upload sebanyak 3 video loh teman-teman. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau tidak upload setiap hari. Akan tetapi, walaupun tidak upload setiap hari, views-nya adalah 82 juta teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini, views per harinya paling rendah adalah 1.560 teman-teman. Ini views per hari ya, dan paling banyak pernah mencapai hingga hampir 9 juta teman-teman, yaitu bulan September kemarin ya. Nah, kalau kita lihat di Social Blade, memang konten ini atau channel ini memang ditandai made for kids ya teman-teman, yaitu channel yang ditandai untuk anak-anak. Akan tetapi, apakah channel anak-anak itu tidak mendapatkan uang? Tentu tidak ya teman-teman. Sebenarnya, konten yang dianggap anak-anak atau disetel untuk anak-anak itu tetap bisa mendapatkan uang teman-teman. Akan tetapi memang lebih rendah. Kalau di Indo, biasanya CPM-nya atau RPM-nya ya, ini berkisar antara ya 1.000 sampai 2.500 saja teman-teman. Akan tetapi, jika luar negeri, ini tentu bisa banyak-banyak banget teman-teman, karena berkali-kali lipat ya, jika dibandingkan dengan RPM dan CPM dari Indonesia. Nah, di sini kalau kita lihat ya teman-teman, views per harinya adalah 1.800.000 teman-teman. Nah, di sini saya akan coba hitung-hitungan kotor saja ya teman-teman, supaya kalian paham bahwa sebenarnya konten anak ini masih bisa menghasilkan uang teman-teman. Apabila viewsnya banyak, ya tetap saja akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Apalagi jika RPM-nya itu sangat tinggi, yaitu dikarenakan konten luar negeri ya. Nah, kita akan buka kalkulator ya. Nah, di sini views per harinya adalah 1.800.000 ya teman-teman. Kita klikkan di sini. Kemudian kita anggap RPM-nya adalah 2.000 saja teman-teman. Akan tetapi ini saya yakin lebih ya, karena RPM dari luar negeri itu tidak ada teman-teman yang sampai 2.000 itu. Biasanya pasti di atas 10.000 lah. Apalagi konten-konten yang dewasa ya. Akan tetapi jika konten anak ya mungkin itu 10.000 lah. Akan tetapi di sini kotornya saja saya anggap 2.000 ya teman-teman. Jadi akan saya kalikan 2.000. Yaitu RPM-nya, kemudian akan saya bagi 1.000. Mengapa? Karena RPM ini adalah nilai yang dibayarkan dalam 1.000 views tayangan iklan ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat ya, totalnya adalah 3.600. Sedangkan ini adalah per hari ya. Kalau kita kalikan 30, yaitu selama sebulan, maka hasilnya adalah 108 juta teman-teman. Bayangkan, hanya dengan upload video, 3 video dalam 1 bulan, tapi beliau sudah bisa mendapatkan hingga 102 juta teman-teman per bulannya. Per harinya beliau dapat ini ya, 3.600.000. Nah, mungkin dari kalian ada yang bilang, loh bang, ini kan subscribernya sudah besar, ya pasti sudah bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Nah, sekarang saya tanya teman-teman, apakah kalian sekarang itu sudah siap mendapatkan uang 100 juta? Ya tentu belum siap ya teman-teman, karena skillnya itu ya masih biasa-biasa saja. Kalian juga belum punya aset misalnya untuk yang pemula ya. Maaf untuk mungkin yang sudah bisa menghasilkan hingga ratusan juta. Akan tetapi, apakah channel ini dulu awalnya itu langsung besar? Langsung bisa mendapatkan 100 juta? Kan enggak ya teman-teman. Sebelumnya saya pernah membahas tentang channelnya Mas Zai Albert ya. Itu penghasilannya 300 juta. Akan tetapi saya tunjukkan bukti transfer dari bulan-bulan sebelumnya. Nah itu kan sempat mencapai hanya 50 juta dan seterusnya itu sampai akhirnya bisa mencapai hingga 300 juta. Nah channel ini juga seperti itu teman-teman. Kalau kita lihat videonya
sudah 126 ya. Ini sudah lumayan banyak, walaupun juga nggak banyak-banyak banget teman-teman. Akan tetapi karena viral, karena kontennya ini bagus, jadi beliau bisa mendapatkan views yang sangat banyak. Akhirnya bisa mendapatkan hingga 100 juta per bulan, dan itu saya rasa minimal teman-teman. Mengapa? Karena tadi kita mengambil RPM-nya adalah 2.000. Padahal kalau konten luar negeri ini bisa 10.000 teman-teman. Dan kalau saya kalikan lagi, nanti akan beratus-ratus juta dan kalian mungkin tidak akan percaya. Akan tetapi, jika orang-orang yang sudah terjun ke YouTube, sudah mengikuti komunitas-komunitas YouTube, itu saya rasa akan paham teman-teman bahwa apa yang saya ucapkan ini bukan hanya kibul-kibul belaka. Ya memang tidak bisa langsung. Masa kalian bangun channel sebulan langsung 100 juta? Ya di mana letak keadilan, kan seperti itu teman-teman. Banyak yang sudah upload video sampai 3 bulan rutin, mungkin penghasilannya masih 1 juta dan sebagainya itu. Akan tetapi jika kalian rutin itu nggak sampai 3 tahun atau ya pol-polan 5 tahun lah teman-teman, kalau kontennya itu benar-benar rame dan kalian benar-benar fokus, insya Allah kalian bisa mencapai itu teman-teman, penghasilan hingga puluhan juta itu. Kalau kalian tahu Mas Hendra Setio ya, channelnya Mas Hendra Setio itu dibangun di bulan Januari teman-teman, dan sekarang masih bulan 11. Dalam 11 bulan ini, beliau sudah bisa mendapatkan hingga 30 juta loh teman-teman dari channel beliau yang Hendra Setio ya. Itu biasanya berkisar 30 jutaan lah. Beliau sering share ya. Dan kalau digabungkan dengan channel satunya, yaitu yang Vintage ID, penghasilan beliau biasanya adalah 60 juta. Nah, bayangkan teman-teman, kalian bekerja 10 bulan, tapi kemudian digaji 30 juta per bulan. Apa kalian bisa mendapatkan penghasilan di luar YouTube ya, yang seperti itu? Ya, kalau kalian misalnya seorang digital marketing atau web developer, atau kalian yang mempunyai skill IT yang tinggi, itu saya rasa mendapatkan yang lebih, itu bisa ya teman-teman. Akan tetapi untuk orang desa, untuk saya yang seperti ini biasa saja, yang hanya mahasiswa, saya juga orang desa teman-teman, kemudian untuk mendapatkan penghasilan sebanyak itu, apakah bisa? Tentunya susah ya teman-teman. Akan tetapi jika kalian membangun channel YouTube, itu tidak ada yang susah. Ya kalian hanya terus tinggal bersabar sajalah teman-teman. Nah seperti itu ya. Sebelumnya itu banyak yang komen teman-teman. Di komentar itu, Bang channel saya belum berkembang, Bang saya subscriber gak nambah-nambah. Akan tetapi ketika saya cek channelnya, oh ternyata channelnya tidak terkonsep. Ternyata sudah lama nggak upload. Ternyata uploadnya nggak konsisten. Nah itulah teman-teman, kalian jangan fokus ke hasil monet, apalah monet itu apa teman-teman. Jika kalian sudah monet, apa kalian yakin bisa mendapatkan jutaan rupiah? Kan belum kan? Makanya kalian tuh jangan fokus ke monetnya teman-teman. Kalian fokus memperbaiki konten. Ingat teman-teman, ada suatu perkataan dari guru-guru saya bahwa ketika kalian berproses, jika kalian hanya fokus pada hasil, maka kalian akan gagal teman-teman. Mengapa? Ya karena kalian tidak fokus untuk membuat konten, tidak fokus kepada proses teman-teman. Nikmati prosesnya, proses itu enak loh teman-teman. Ya kita hanya membuat video, nggak dapat apa-apa, itu sebenarnya enak. Akan tetapi kita itu sebenarnya terkadang kayak buru-buru gitu loh teman-teman, mau dapat uang, ya itu memang wajar teman-teman. Akan tetapi harusnya tidak seperti itu ya. Kalian fokus memperbaiki konten, nanti views, subscriber, pendapatan itu akan jalan-jalan sendiri teman-teman, akan mengikuti ya. Jadi mindsetnya itu harus dibenarkan dulu teman-teman. Kalian fokus untuk membuat konten, oke ya? Nah di sini kita akan lihat beberapa videonya ya teman-teman. Intinya videonya ini adalah tentang mewarnai ya. Saya sudah melihat beberapa videonya, ini memang sangat bagus teman-teman. Dan mewarnainya ini setelah gambar-gambar ini diwarnai, ini memang semacam ada animasi seperti itu teman-teman. Nah seperti ini ya, kedip-kedip seperti ini. Nah apakah kalau kalian belum bisa membuat terus akhirnya kalian pasrah, wah ini susah loh, jangan seperti itu teman-teman ya. Kita tidak harus membuat yang sama persis, kita bisa hanya meniru konsepnya, kemudian kita membuat versi kita sendiri teman-teman. Di sini akan saya tunjukkan ya, kalian buka Shopee teman-teman. Nah di sini kalian klikkan seperti ini, buku mewarnai. Nah ini banyak sekali pilihan teman-teman, kalian bisa milih mulai dari yang murah, yang mahal, yang sudah terjual ribuan, sudah terjual 10.000 lebih, harganya cuma 3.000-an saja teman-teman. Ini ada yang agak mahal juga, yang ini 74.000. Nah ini bagus teman-teman, biasanya kertasnya itu tebal. Atau yang ini 32.000, ini juga lumayan teman-teman, sangat tebal ya. Nah setelah itu kalian tinggal beli catnya saja, kan ini mewarnainya itu pakai ini teman-teman, seperti semacam cat air ya.
Nah, kita akan cek cat air, apakah ini mahal? Tentunya tidak, teman-teman. Nah, ini ya, kalian bisa lihat ya, ya harganya bahkan hanya 7 ribuan loh, teman-teman. Ini ada yang nggak mahal ya, sekitar 30 ribuan lah. Akan tetapi, ini satu kali kalian beli ini sudah bisa menghasilkan hingga beberapa video loh, teman-teman. Nah, ibaratkan itu seperti ini. Kalian investasi dulu, teman-teman. Ya, mungkin di awal 3 bulan saja. Ingat, teman-teman, 3 bulan saja. Kalian investasi lah. Kalian punya uang tabungan misal 300 ribu. Oke, kalian tumpahkan ke YouTube. Kalian buat beli buku mewarnai, buat beli cat air, kemudian kalian kan ada HP ya pasti ya yang kalian gunakan untuk menonton video ini. Kameranya nggak bagus, nggak apa-apa teman-teman. Kalian rekam ya, kalian rekam, terus kemudian kalian upload di YouTube. Selama 3 bulan, jika kalian konsisten, itu insya Allah sudah mulai teman-teman. Jangan fokus ke views dan subscriber. Apalagi kalian fokus ke GTR, retensi, dan sebagainya itu. Dulu teman-teman, awal saya membangun video atau channel ini, videonya itu sudah 40, akan tetapi yang nonton masih bisa dihitung jari. Dan kalau kalian tahu, GTR-nya itu hanya 2% teman-teman, itu sangat rendah ya. Akan tetapi, saya tidak terlalu memperdulikan itu. Mengapa? Karena YouTube di awal memang masih menerka-nerka ya teman-teman, konten kita ini cocoknya kepada siapa. Makanya, kadang rekomendasinya itu belum pas, makanya CTR-nya rendah. Tetapi sekarang CTR-nya perlahan mulai naik ya teman-teman, karena algoritmanya YouTube sudah mulai terbentuk dan YouTube sudah bisa menilai channel kita ini mau direkomendasikan ke mana. Seperti itu ya. Nah, kalau kalian sudah memiliki buku mewarnai dan juga cat air ini, kalian sudah bisa membuat kontennya teman-teman. Kalian tinggal mewarnai sambil merekam saja, atau kalian bisa menambahi narasi-narasi ya. Misalkan yang mudah-mudah saja, misalkan pas kalian bilang mewarnai merah ya, kalian bilang red, atau ketika kuning kalian bilang yellow, dan seterusnya. Itu sangat mudah teman-teman, seperti itu ya. Dan kalau di sini ini ada beberapa yang pakai narasi, ada yang enggak teman-teman, ada yang pakai musik ya. Nah, kalau musik kalian pakai yang dari YouTube Studio ya. Nah, di sini kalian untuk genre kalian bisa pilih anak-anak ya teman-teman, kemudian kalian terapkan. Nah, ini ada banyak sekali genre anak-anak yang bisa kita gunakan musiknya teman-teman, dan ini semuanya gratis dan tentunya aman. Nah, kemudian kalau kalian lihat, ini tentunya bukan channel Indonesia ya teman-teman. Kita akan lihat tentangnya. Nah, ini lokasinya di mana ya? Wah, ternyata beliau tidak memasangkan lokasinya teman-teman. Akan tetapi, ini saya yakin bukan dari Indonesia ya. Dan kalau kita lihat judulnya, ini kan ada beberapa yang pakai bahasa Indonesia ya teman-teman. Bahkan semuanya bahasa Indonesia. Nah, inilah. Jadi sama mereka itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia teman-teman. Nah, semuanya untuk setting konten luar negeri itu sudah saya buatkan videonya teman-teman. Nanti di akhir akan saya tunjukkan ya linknya. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga untuk kalian yang menyimak video ini sampai akhir, yang sudah belajar, saya doakan semoga kalian segera diberikan rezeki untuk praktek teman-teman, karena belajar tanpa praktek itu adalah suatu kebohongan, dan praktek tanpa belajar itu adalah suatu kebodohan ya teman-teman. Akan susah sekali untuk sukses. Maka intinya kita harus belajar, praktek, evaluasi, dan tentunya jangan lupa berdoa ya teman-teman. Kita usahakan kita banyak-banyak sedekah, kita berusaha untuk meninggalkan maksiat, kita banyak-banyak baca sholawat. Saya sarankan kalian yang masih merasa rezekinya itu masih kayak agak serat gitu ya teman-teman, atau agak kurang lancar, kalian bisa istiqomahkan sholat duha ya teman-teman. Kemudian kalian baca surat Waqiah. Insya Allah jika kalian istiqomah setiap hari sholat duha dan surat Waqiah, saya rasa rezeki kalian itu akan datang sendiri teman-teman. Ya tentu kita harus usaha ya, tapi insya Allah itu akan mempermudah. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu. Untuk kalian yang ingin melihat cara setting konten luar negeri, kalian bisa klik video yang ada di kanan ini ya. Nah, untuk kalian yang ingin cara menambahkan subtitle secara otomatis, subtitle seperti judul ini ya, dan sebagainya ini agar menjangkau orang luar negeri secara otomatis, tentunya kalian bisa klik video yang ada di kiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.